Selamat pagi. Salam Fransiskus berjiwa besar. Tabik pun, suster, bapak, ibu, dan anak-anak, serta saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Pagi hari ini, sebelum kita mengawali kegiatan kita, mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa bersama. Kita mohon penyertaan Tuhan untuk aktivitas kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dan kita awali dengan lagu pembukaan. Jaga keluarga kudus Yesus Sang Putra penebus dosa dan Bunda Maria. Santo Yusuf yang teladan pekerja, pelindung gereja semesta, setia warta kabar gembira, penuh kasih cinta. Jagalah kami sekeluarga dari mara bahaya. Doakan kami tetap setia, taati kehendak Bapa. Jagalah kami sekeluarga dari mara bahaya. Doakan kami tetap setia, taati kehendak Bapa. Lindungi kami dan semesta sekarang dan selamanya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau selalu tahu dan memperhatikan segala kebutuhan kami. Hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas semua penyertaan sepanjang malam hari tadi. Hari ini kami bersyukur karena Engkau memberikan hari yang baru kepada kami untuk dapat berkarya melakukan aktivitas kami hari ini. Kami mohon berkat-Mu dan penyertaan-Mu dalam kami melaksanakan tugas-tugas kami hari ini. Semoga segala niat baik dan usaha kami boleh menjadi persembahan kami kepadamu. Ya Bapa, kami juga ingin menimba sabda-Mu
melalui firman yang akan kami dengarkan hari ini. Semoga semakin menguatkan iman kami, semakin kami mampu menghayati dalam hidup kami sehari-hari. Semua ini kami mohon kepadamu melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Marilah kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, lalu pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita mendengarkan renungan hari ini. Pada bacaan pertama hari ini, Hana, ibu Samuel, menepati janjinya. Ia menyerahkan Samuel, anak tunggalnya, untuk melayani Eli, imam Tuhan. Ketulusan ibunya melekat pada Samuel, sehingga Tuhan memanggilnya suatu malam. Namun, ia belum mengenal suara Tuhan secara pribadi. Syukur Eli membantunya dalam hal ini. Peristiwa Tuhan memanggil Samuel menunjukkan pelajaran spiritual yang penting. Tuhan selalu mendatangi dan memanggil kita secara pribadi. Tuhan tidak asing dan jauh dari kita. Ia tamu hati kita yang setiap hari mengunjungi kita. Memanggil berarti seseorang dikenal, diundang, dan mau ada bersama dan bekerja sama. Seperti Samuel, setiap kita dipanggil oleh Tuhan dengan caranya dan sesuai situasi kita masing-masing. Namun sebagaimana Samuel membutuhkan bantuan Eli untuk mengenal suara Tuhan, demikian juga kita. Kita membutuhkan bantuan sesama, terutama pendamping spiritual, untuk lebih mudah mengenal suara panggilan Tuhan. Suara panggilan Tuhan akan terdengar jelas jika kita membuka hati
dan membaktikan diri untuk Tuhan seperti Samuel. Untuk itu perlu berdoa dan berhening hati serta memusatkan batin kita. Hal itu dilakukan Yesus pula dalam bacaan hari ini. Allah dalam diri Putra Yesus Kristus mendatangi manusia, memanggilnya dan memberikan pembebasan kepada mereka dari segala macam kesusahan, antara lain penyakit. Yesus memperkuat keberadaan dan kehadiran Allah yang pernah memanggil Samuel. Mari kita mendalami penguatan pendidikan karakter kita hari ini dari pilar 4, karakter 4, indikator 2. Menerima kritik dari teman. Kritik merupakan tanggapan yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hal tertentu. Peserta didik yang bersifat lebih terbuka biasanya bisa menerima kritik dengan positif dan bisa melihat hal-hal baik untuk perbaikan di masa depan. Sebagai anak Fransiskus dengan semboyan Franciscus Magnanimus, pasti bisa menerima kritik dari teman dan orang lain demi kebaikan dan perkembangan diri menjadi lebih baik. Kadangkala ada orang yang memberi kritik secara negatif, sehingga kritik itu lebih bersifat mengecam atas kesalahan yang dilakukan orang lain. Orang seperti ini biasanya lebih suka melihat hal negatif daripada melihat sisi positif dari suatu kesalahan yang dilakukan orang lain. Kritik semacam itu tidak bersifat membangun, malahan bisa membuat orang menjadi putus asa dan menyesali perbuatannya tanpa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Mari kita doakan doa PPDB tahun ini bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat panggilan dan tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Engkau panggil untuk ikut terlibat dalam karya penyelamatan-Mu di dunia ini. Bapa, Engkau tahu apa yang kami cita-citakan, kami pikirkan, dan kami harapkan untuk dapat melayani semakin banyak anak-anak dalam karya pendidikan di sekolah kami SD Fransiskus II. Kami sadar akan keterbatasan dan tidak kemampuan kami. Dengan segenap pengharapan akan iman dan kasih kami mohon dengan tulus, berkatilah usaha kami sekeluarga besar SD Fransiskus II Rawalaut dalam mengusahakan peserta didik baru di unit kami ini. Bantulah dan sertailah kami agar layak menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk berbagi berkat, mendidik dan mendampingi anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami dengan semangat Santo Fransiskus Assisi. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita persatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita doakan doa Santo Yusuf. Doa salam Santo Yusuf. Salam Santo Yusuf, Bapa pengasuh Yesus Kristus yang setia, mempelai suci perawan Maria yang termurni. Bapa yang penuh kasih sayang
dan pelindung kami yang kuasa. Santo Yusuf, Bapa pengasuh Yesus Kristus, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita akhiri doa kita pagi hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga segala usaha kita, niat baik kita, dan rencana kita hari ini diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih anak-anak, Bapak, Ibu, Suster, dan saudara-saudari yang terkasih yang hari ini telah bersama-sama mengikuti doa pagi bersama hari ini. Harapan saya semoga kita semua hari ini diberkati oleh Tuhan, dapat melaksanakan aktivitas hari ini dengan baik. Ingat, selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada, dimanapun kita berada. Kesehatan kita adalah kesehatan untuk orang lain juga. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih. Ciptakan persaudaraan
keselamatan.